sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, sebagai umat yang beragama, sudah layak dan semestinya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Kita semua dilimpahi nikmat kesehatan dan dapat berkumpul bersama pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Dwi Cahyadi Wibowo selaku Presiden Negara Entuyut, serta teman-teman jajaran menteri yang saya banggakan. Pada hari yang berbahagia ini, kita bisa memperingati Hari Pendidikan Nasional. Hadirin yang saya hormati, tepat hari ini kita semua memperingati Hari Pendidikan Nasional. Pada hari ini juga, kita sebagai warga negara Indonesia yang menginginkan adanya perbaikan dan pembaharuan terhadap pendidikan di Indonesia yang lebih baik dan harus kita mulai dari diri kita sendiri. Jika melihat sejarah ke belakang, maka kita dapat menyaksikan bagaimana perjuangan pahlawan, khususnya di bidang pendidikan yang bersusah payah, menimba ilmu di sekolah rakyat. Kita patut bersyukur bahwa hari ini kita bisa mengenyam pendidikan dengan lebih banyak, dan sudah hampir dipastikan tercukupinya keperluan belajar. Pendidikan adalah hal yang paling utama dalam pembentukan individu dan masyarakat. Filsafat pendidikan adalah teori atau ideologi pendidikan yang muncul dari sifat filsafat seorang pendidik. Dari pengalaman-pengalaman dalam pendidikan dan kehidupan, dari kajiannya tentang berbagai ilmu yang berhubungan dengan pendidikan, dan berdasar pada pendidik dapat mengetahui sekolah berkembang. Salah satu perdebatan yang sering muncul dalam pendidikan adalah perdebatan antara pendekatan humanistik dan pendekatan tradisional. Pendekatan humanistik menekankan pentingnya memandang siswa sebagai individu yang potensi dan kebutuhan masing-masing. Pendekatan ini menekankan pada pengembangan penuh potensi individu, penekanan dan kreativitas, kebebasan berpikir, dan pemahaman diri yang mendalam. Selain itu, filsafat juga melibatkan pertanyaan-pertanyaan penting mengenai tujuan pendidikan. Apa yang seharusnya menjadi tujuan utama pendidikan? Apakah pendidikan hanya tentang penguasaan pengetahuan dan keterampilan, atau apakah ada tujuan yang lebih mendalam seperti pembentukan karakter dan peningkatan kesadaran sosial? Pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan pemikiran kritis dan reflektif dari para pendidik dan pembuat kebijakan pendidikan. Dalam membangun sistem pendidikan yang berkualitas, kita juga perlu memperhatikan inklusivitas dan kesetaraan akses terhadap pendidikan. Setiap individu berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan memandang latar belakang mereka. Sebuah sistem pendidikan yang berkualitas, yang inklusif akan memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka tanpa diskriminasi. Hadirin yang terhormat, filsafat pendidikan adalah fondasi yang penting dalam membentuk sistem pendidikan yang berkualitas. Melalui pemahaman yang mendalam tentang tujuan dan prinsip-prinsip pendidikan, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif, inklusif, dan adaptif. Dalam menerapkan filsafat pendidikan ini, para pendidik, pembuat kebijakan, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mencapai visi pendidikan yang lebih baik. Saya berharap pidato singkat ini dapat membantu kita memahami pentingnya filsafat pendidikan dan bagaimana kita dapat membentuk masa depan pendidikan. Mari kita semua berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem pendidikan dan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap individu untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Hadirin yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat serta motivasi terhadap kita semua dalam belajar dan mengajar. Apabila ada salah dalam bertutur kata, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.